mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dengan saya di channel YouTube Marganda Sialagan. Kiranya channel ini bisa menjadi berkat bagi saudara. Perkataan-perkataan yang saudara dengar bisa menjadi inspirasi, menguatkan, dan membangun setiap orang yang memberkati kita. Dan kita bersyukur hidup kita masih bisa dipakai oleh Tuhan. Dan tujuan saya juga membuat channel ini semata-mata hanya ingin saya berbagi untuk menguatkan orang lain dengan perkataan saya. Kiranya perkataan saya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan saya ingin nantinya berlalu dari dunia ini dengan meninggalkan perkataan-perkataan yang menjadi inspirasi, yang dikutip orang lain, menguatkan orang lain. Itu menjadi tujuan saya membuat channel ini. Dan biarlah saudara juga dikuatkan dengan pesan-pesan ini. Hari ini saya berbagi tentang pesan Immanuel. Ini salah satu menjadi tema Natal di seluruh santero Indonesia. Lagi mengingat masa-masa di saat pandemi yang terjadi, kalimat perkataan Immanuel ini menjadi kalimat yang sering digemakan. Sampai ada orang berpikir habis akal berkhotbah apa lagi tentang Immanuel. Tetapi kalau Allah sudah beserta dengan kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita bingungkan. Karena Immanuel, Allah beserta dengan kita, Allah menyertai kita. Ada 3 kali perkataan Immanuel dicatat dalam Alkitab. Yang pertama dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, yaitu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini kalimat yang pertama dalam Alkitab disampaikan tentang Immanuel. Yang kedua dalam Yesaya pasal 8 ayat 8, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup santero negerimu. Ya, Immanuel, dinamai dengan Immanuel. Ketiga, dia satu-satunya dalam perjanjian baru, itu kitab Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam kalimat pertama dalam kitab Yesaya 7:14 dijelaskan Allah sedang menyampaikan bahwa akan lahir seorang anak akan dinamakan manusia, yaitu Immanuel. Manusia akan mengucapkan nama itu, manusia akan memberikan nama itu. Nah, berarti Allah sedang menaruhkan perkataan, menaruhkan semua nama dalam diri seorang manusia, yaitu beri namanya Immanuel. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan nama tidak sembarangan. Bahwa nama-nama yang saudara punya itu bukan nama murahan, bukan kebetulan orang tua memberikan nama kita. Orang tua memberikan nama itu, Allah sudah taruhkan nama itu di hati mereka, orang tua kita. Allah sudah siapkan nama itu jauh sebelum kita ada. Seperti saya contohnya, sebelum saya menikah dengan istri saya, Bertan Norayani Baho, saya sudah persiapkan nama anak pertama saya nanti. Itu namanya saya punya berikan nama Yediael. Bahkan sebelum saya kenal dengan istri saya sudah siapkan, saya berikan nama Yediael. Saya berpemikiran ini orang namanya Yediael ini adalah seorang pahlawan dalam perjanjian lama. Dalam kitab Tawaris saya lihat dia namanya orang Yediael ini orang yang punya pengaruh, orang yang melayani Tuhan, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Saya akan inspirasi saat saya menikah, saya akan punya anak namanya Yediael. Saya menikah dengan istri saya punya anak, saya beri namanya Yediael. Jauh sebelum dia ada, jauh sebelum saya kenal namanya, saya sudah persiapkan dan sudah ada ditaruhkan Tuhan nama di dalam diri saya. Tapi bukan sengaja, bukan sebuah kebetulan, tetapi Allah sudah siapkan jauh dari awal. Tuhan taruhkan di hati saya. Ya, mungkin ada seorang ibu atau mungkin saudara sebagai orang tua bingung sudah lahir anaknya mau kasih nama siapa. Tahanlah dulu, tunggu seminggu lagi masih tanya tulangnya, tanya baunya, tanya pemilik, tanya opung, tanya orang tua siapa namanya. Saudara tidak persiapkan diri. Harus saudara sebagai orang tua tanya dulu, tanya siapa namanya. Nah, nama yang diberikan kepada Immanuel sudah jauh sebelumnya Allah sudah siapkan. Dia akan dinamakan Immanuel. Mereka akan menamai dia Immanuel. Yang berikutnya dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 8, Allah menjelaskan bahwa Allah akan berbicara kepada Immanuel.
Allah membicarakan sesuatu, Allah sedang ngomong, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutupi seantero negerimu, ya Immanuel. Berarti Allah sedang berbicara kepada sebuah pribadi yang dinamainya Immanuel. Siapa Immanuel itu? Tidak ada pada waktu Immanuel, tidak ada orangnya. Tapi Allah sedang menyampaikan nubuatan, Allah sedang menyampaikan sesuatu, menyampaikan sebuah gambaran, dan Allah sedang menunjukkan Immanuel itu ada. Yang mana orang tidak bisa lihat, tapi Allah menyertai kita. Itu disampaikan dalam Matius tadi, dijelaskan bagaimana Immanuel itu apa, kenapa Immanuel itu harus nampak, kenapa Immanuel bisa diajak ngomong. Yang mana pribadi Immanuel itu? Immanuel. Allah ngomong, Immanuel. Allah sampaikan, ini akan menutupi seluruh negerimu, ya Immanuel. Yang mana Immanuel itu? Berarti dulu sudah ada namanya, belum ada. Orangnya belum ada. Tetapi Allah sudah sampaikan itu. Allah sudah menjelaskan, Allah sudah menyatakan. Orang tidak bisa melihat, tapi Allah menunjukkan ada pribadi di situ. Bukan sebagai pribadi yang ada tubuhnya, ada jasadnya, tapi untuk memahaminya langsung pada Matius pasal 1-3 dijelaskan. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti pada waktu Allah menyampaikan perkataan dalam kitab Yesaya tadi pasal 8 kamu tuh bisa teror negerimu, ya Immanuel. Berarti Allah sedang menyampaikan, berbicara pada Immanuel yang tidak dilihat oleh manusia, tapi bukti nyata dia ada, tidak nampak, dia ada. Nah, dalam Matius pasal 1-3 itu menunjukkan Allah menyertai kita. Berarti sepanjang ini, selama mereka tidak mendengar suara firman Tuhan, itu mulai kita Maliaki sampai kita Matius tidak ada bicara selama 400-an tahun. Itu orang berpikir Allah tidak ada bersama mereka. Sungguhnya tadi sudah dijelaskan dalam Yesaya pasal 8 bahwa Allah sedang berbicara kepada Immanuel. Ya Immanuel, mana dia? Tidak nampak. Penyertaan Allah mungkin tidak bisa kita lihat, tidak nampak pribadinya, sosok bersama dengan kita. Kalau Yesus tidak naik ke surga, kita akan melihat Yesus ada di bumi, dia akan bersama dengan kita terus. Maka jika saudara ada di Medan, saudara panggil Yesus, langsung ada di Medan. Tiba-tiba Yesus katanya di Kalimantan, cepat nyampe ke sana. Yesus katanya jalan secepat. Saudara bisa bayangkan, kita orang sama dia, Yesus itu cepat nyampe, tapi belum tentu ada di segala tempat. Dan bisa-bisa Yesus kelelahan. Kira kita karena cepat-cepat pindah-pindah. Ya, Yesus kita berdoa Natal di daerah Medan. Berkata Yesus, engkau hadir di sini Immanuel. Muncul di Santan Yesus, tiba-tiba Yesus di Jawa, tiba-tiba di Kalimantan, tiba-tiba di Irian Jaya, di Sulawesi, tiba-tiba Yesus katanya dia berikan. Bagaimana sih bisa seperti ini? Sekali manggil Yesus, yang mana mau diikuti? Tapi kita dikatakan Immanuel, dia hadir menyertai kita dalam berbagai hal, berbagai cara. Dia hadir menyertai kita dengan tidak kelihatan, penyertaan yang luar biasa itu terjadi. Jadi kalau kita masuk ke tahun ini juga, kita melihat bahwa sepertinya tidak ada jalan keluar. Yakinlah Immanuel, Allah beserta kita. Dia ada, dia hadir. Meskipun mata ini tidak bisa melihatnya, tapi dengan iman kita berkata, Immanuel, Allah menyertai. Allah hadir di sini. Allah beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, siapa lawan kita? Ada lawan kita. Nah, dia akan mengurusnya, dia akan menghadapinya, dia akan melindungi kita. Dia akan memberikan kita kekuatan jika kita sanggup cakap menahannya. Dia akan menopang setiap kita. Yakinkan diri kita bahwa Immanuel itu ada. Immanuel itu senantiasa bersama dengan kita. Saat kita sedih, dia ada. Immanuel. Saat kita sedang menangis, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saat kita sedang bersuka cita, Immanuel. Saat kita sedang berkata selamat Natal, selamat tahun baru, Immanuel ada di sini. Saat kita mungkin sedang berbohong, Immanuel ada sedang perhatikan yang melihat kita berbohong. Saat kita sedang ditipu orang, Immanuel ada di situ perhatikan kita sedang ditipu orang. Kita bersikap bagaimana, mengandalkan orang lain kah atau mengandalkan dia Immanuel menyertai kita. Hari ini saya memberikan perkataan penguatan bagi kita. Kalau dia adalah Immanuel, dia yang awal, dia yang akhir. Di sela-sela sekecil apapun, di sela-sela waktu sekian detik sekalipun, dia hadir di sana. Karena dia tidak terbatasi oleh waktu, tidak terbatasi oleh tempat, tidak terbatasi oleh apapun. Dia senantiasa menyertai.
Meskipun hari ini sudah tidak punya uang, hari ini seperti saudara tidak punya banyak yang bisa diandalkan, tidak punya harta, tidak tahu mau kemana, pakai apa, tidak ada yang bisa kita punya. Yakinlah Immanuel ada di situ melihat saudara tidak punya uang. Saudara diperhatikan oleh Immanuel, Allah beserta kita. Saudara mengalami pergumulan, semua pergumulan kita hadapi, Dia melihat, Dia memperhatikan. Hari ini kita kuatkan iman percaya kita. Jangan lepaskan pengharapan kita kepada Dia. Jangan menyerah, jangan takut, jangan khawatir. Tapi hari ini teguhkanlah, kuatkanlah, berikan percayaanmu kepada Dia dan biarkan Dia bekerja dalam segala hal yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Hari ini saya percaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Setiap hari Dia bersiap untuk memberikan kekuatan bagi orang yang mau diberikan kekuatan bagi Dia. Percaya hari ini Dia adalah Immanuel. Besok Dia adalah Immanuel. Lusa Dia adalah Immanuel. Setiap tahun Dia tetap Immanuel. Karena tidak akan bisa tergantikan. Hari ini biarlah saudara dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Kiranya kita menjalani hari dengan sukacita, tersenyum dalam segala hal. Percaya Dia sanggup menolong